Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan menyukai kesatuan. Mari nyanyikan pujian, jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Demikian pujian ini adalah sebuah permohonan untuk Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. Dalam kasih Kristus, Engkau yang telah menyatukan kami dengan Bapa di surga, Engkau yang telah menyatukan kami dengan pribadi-Mu, Tuhan Allah, Engkau juga akan menyatukan kami dengan sesama. Mulai dari setiap keluarga daripada umat-Mu, suami istri, orang tua anak, dan akhirnya juga keluarga ilahi antar jemaat Tuhan, untuk kami memancarkan kepada dunia sebuah kesaksian yang indah, dan berkat-berkat kesatuan itu dilimpahkan dalam hidup umat-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam surat Yudas. Yudas pasal 1, saya soroti ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek
yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menanti rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Bapak Ibu, surat Yudas ditulis oleh Yudas, bukan Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus. Tetapi Yudas di sini yang menyebut diri sebagai hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Kalau saudara Yakobus artinya masih saudara juga dari Yesus, mungkin saudara tiri. Nah, dalam surat ini Yudas menasehatkan kepada jemaat untuk mempertahankan iman. Mengapa? Karena pada waktu itu tampil dikatakan pengecek-pengecek yang hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya, dijelaskan di ayat 17, 18, 19. Nah, bagaimana membangun iman itu? Nah, rupanya membangun iman itu tidak hanya secara pribadi, tetapi juga membangun secara bersama-sama dalam komunitas. Tidak hanya membangun secara pribadi, tetapi juga dalam komunitas dengan memperhatikan jemaat-jemaat yang lain juga. Yang pertama, dinasihatkan supaya berdiri teguh dalam iman. Ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, saling menjaga di antara jemaat. Lengkapnya, jemaat harus memiliki pendirian yang kuat di dalam iman, yang hanya berdasar kepada Yesus Kristus, kemudian mengandalkan Roh Kudus, dan agar tidak terpengaruh, mereka harus saling menjaga satu dengan yang lain. Saling meneguhkan, ya, seperti yang dinyatakan di ayat 22-23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Artinya jemaat-jemaat yang lemah dikuatkan secara imani supaya mereka tidak terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, pengecek-pengecek tadi yang hidup duniawi, yang terus hidup tidak tertib, yang semaunya. Lalu ayat 23, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya aktif rangkul mereka untuk hidup dalam kebenaran iman. Saling menunjukkan kepedulian satu dengan yang lain, kasih sayang. Ya, kita membenci dosanya, tetapi orang-orangnya kita kasihi sampai mereka kuat dan bersatu di dalam kesatuan iman. Jemaat yang sehat, jasmani, jiwani, rohani terutama. Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita membaca surat ini dan merenungkannya, saya yakin dan percaya sebagai hamba Kristus Yesus, surat ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat mula-mula pada waktu itu, tetapi juga kepada setiap kita. Menjelang akhir zaman, ada banyak orang yang meremehkan hidup secara roh. Ada banyak orang yang lebih memilih jalan keduniawian dengan hidup bebas dan semaunya. Kita tahu itu membuat kita tidak fokus untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari satukan hati dalam meneguhkan iman kita
dan mengandalkan Roh Kudus dalam doa-doa kita, dan juga saling menjaga satu dengan yang lain dalam iman di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita hidup dalam persekutuan yang sehat secara iman rohani. Kita bertumbuh sebagai umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di hari yang baru, Engkau menyatakan anugerah-Mu untuk kami berkesempatan hidup sekali lagi hari ini, sepanjang hari ini, untuk memuliakan Tuhan. Secara khusus Engkau berpesan supaya kami teguh dalam iman kami. Karena menjelang zaman akhir akan banyak tampil pengecek-pengecek, yaitu mereka yang meremehkan hal-hal rohani dan memilih hidup dengan semaunya, dengan keduniawian, yang tidak mementingkan hal-hal rohani. Kerap kali keberadaan mereka membimbangkan umat Tuhan, membuat pikiran umat Tuhan ragu-ragu akan kesungguhan hidup di dalam Tuhan Yesus. Teguhkan iman kami dengan kami mendasarkan hidup kepada Kristus dan bergantung dalam doa-doa kami kepada Allah Roh Kudus, dan kami saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kegiatan gereja Tuhan Semajer di mana kami bersama bertumbuh, membawa kami kepada peneguhan iman ini. Seperti firman Tuhan hari ini, kami makin bertumbuh dalam iman percaya di dalam Kristus dan kebenaran firman-Mu. Kami makin mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kami, mengandalkan Allah Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kami, dan kami saling menjaga dalam kasih satu dengan yang lain, jemaat Tuhan. Sehingga yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang lemah Engkau kuatkan. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan, kami bersama-sama tegakkan dalam kasih Tuhan. Sumbu yang pudar tidak dipadamkan, kami nyalakan bersama-sama. Untuk kami bersemangat di dalam Kristus, di dalam kami bertumbuh, di dalam kami berkomunitas, bergereja bersama. Berkati program-program semua ibadah-ibadah kami, di mana kami hidup sebagai keluarga ilahi. Terima kasih Tuhan. Demikian doa hari ini menyertai langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dan berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apa yang dibuatnya menjadi berhasil dan mendatangkan berkat untuk masa depan kehidupan yang lebih baik. Berkati keluarga-keluarga dalam cinta kasih, kebersamaan dan keharmonisan. Berkati juga masyarakat di mana kami ditempatkan melalui kehadiran kami. Lingkungan kami dupakan makin hari makin baik. Jadilah kehendak-Mu, dan sudah jadi di lingkungan kami di bumi seperti di surga. Karena ada firman yang dihidupi dan kuasa Roh Kudus yang nyata dalam kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami awali hari ini. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.